Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih berjumpa dalam channel Aqlul Qalbi wal Aqli, yakni channel yang membahas berbagai fenomena ilmu keagamaan yang pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bahas dari pertanyaan sahabat kita yang berada di grup Basu Masail di FB, yakni sahabat Abdul Razak. Abdul Razak di sini bertanya di grup FB, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya para asatid maupun akang atau mbak santri yang ada di grup ini, adakah referensi kitab yang menerangkan kesunahan untuk membalik tangan ketika doa daf'il bala? Seperti contoh ketika doa Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fakhsya wasada'ida wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma baton am baladina Indonesia khassah wa sa'iri buldani ya rabbal alamin. Seperti itu doanya, yang artinya adalah ya Allah, jauhkan kami dari bencana, wabah, kekejaman, keterpurukan, godaan dan keterpurukan apa yang telah muncul dari mereka dan apa yang telah terjadi dari negara kami Indonesia khususnya dan negara-negara lainnya ya Rabbal Alamin. Jadi di sini sahabat Abdul Razak bertanya, ketika kita berdoa untuk menolak bala atau berdoa sesuatu yang tidak kita inginkan, itu apakah ada dasarnya ketika kita berdoa seperti itu tangan kita itu seperti ini, tidak seperti ini? Kalau biasanya kan kalau kita doa itu tangannya kita ke sini seperti ini kan ya. Tapi Abdul Razak ini bertanya, adakah referensi dari perkataan ulama yang disunahkan tangan kita itu seperti ini ketika berdoa untuk memohon sesuatu yang tidak kita inginkan ya, seperti bala, musibah dan segala macam. Ini yang akan kita bahas. Baik, dalam beberapa literatur ulama menjelaskan bahwasanya salah satunya yakni di dalam kitab Al-Minhaj Syarhus Shahih Muslim Lin Nawawi, yakni kitab Minhaj syarah dari hadis Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi, di halaman 194, yakni di kitab yang juz ke-6 kalau tidak salah, yakni di bab raf'ul yadain fi du'ai fil istisqa, yakni di bab raf'al yadain bi du'a fil istisqa, yakni mengangkat tangan ketika berdoa di salat istisqa. Hadis yang ini berbunyi wa hadatsana, jadi ini tidak di kitab ya, jadi kitabnya ada di laptop. Hadatsana Abdun Humaidin, yakni Imam Muslim berkata bahasanya bercerita kepada beliau, yakni Abdullah bin Humaid. Hadatsana Hasan bin Musa, Humaid bin Musa diceritakan oleh Hasan bin Musa. Abdun bin Humaid diceritakan oleh Hasan bin Musa. Kemudian hadatsana Humaid bin Salamah. Kemudian Hasan bin Musa ini diceritai hadis ini oleh Humaid bin Salamah an Sabit dari sahabat Sabit, an Anas dari sahabat Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istasqa, yakni salat istisqa. Fa asyara, kemudian Nabi memberikan isyarah bi dhahri kafaihi, ya, jadi dengan telapak tangan yang atas ini, ya, ila sama, ketika berdoa ke atas langit ketika berdoa salat istisqa. Kemudian dalam syarahnya dari hadis ini, yakni qala jamaah an ashabina wa ghairihim,
yakni berkata sekumpulan dari ulama-ulama kita wa ghairihim dan selainnya, yakni as-sunnah fi kulli du'ain li raf'i bala'in, ya. Jadi disunnahkan di dalam setiap doa untuk doa li raf'il bala, yakni mengangkat bala, musibah dan segala macamnya, seperti halnya kal kohti, yakni kemarau, wa nahwihi atau seumpamanya, ya. Jadi ketika kita berdoa li tafil bala, meminta sesuatu hal yang tidak ingin kita inginkan terjadi, maka disunahkan yakni ayyur fa'a yadaihi, yakni diangkat kedua tangan kita, diangkat, wa yuj'alu, kemudian wa yuj'alu dhuhru kafaihi ila sama, kemudian kita memposisikan telapak luar tangan kita ini menghadap langit. Jadi modelnya seperti ini ketika doa kita untuk doa litafil bala atau menolak sesuatu yang tidak kita inginkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dza'ali su'ali syai'in wa tasilihi ju'ila badnu kafaihi ila sama. Tetapi kalau kita semuanya berdoa untuk hasilnya sesuatu atau keinginan kita tercapai, maka disunnahkan telapak tangan yang ini itu menghadap langit, ya. Beda ya. Jadi kalau liftafil bala, menolak sesuatu, kita berdoa kepada Allah agar sesuatu ini tidak terjadi, maka disunnahkan telapak tangan kita yang luar ini menghadap langit. Tapi kalau kita meminta sesuatu agar tercapai, maka telapak tangan kita yang dalam ini menghadap langit. Ini perbedaannya. Jadi disunahkan seperti itu ketika kita berdoa. Ihtaju bihadzal hadis, para ulama berhujjah terkait masalah ini dengan hadis, yakni an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana la yarfa'u yadayhi, Nabi itu tidak pernah mengangkat kedua tangannya, fi syai'in min du'aihi, di setiap beliau berdoa, illa fil istisqa, kecuali ketika sholat istisqa, hatta yura biyadu ibtaihi, sehingga terlihat putih dari ketiak beliau itu. Jadi hadis ini sebagai dasar bagi para ulama. Kemudian ini dalam kitab Minhaj Syarhi Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam Nawawi. Kemudian ada juga penjelasan di dalam kitab yang lebih kecil lagi, yakni kitab Safinatun Najah, tapi di dalam syarahnya Kasifatus Saja yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yang menjelaskan hal serupa terkait kesunahan ini. Di halaman yakni 73 dalam kitab Kasifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh beliau Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau berkata di sini, wa yusanni likulli da'in raf'u batni yadayhi ila sama' idza da'a bi tahsili syai'in. Jadi disunnahkan di setiap kita berdoa mengangkat dalam tangan kita ini, ya, bagian dalam tangan kita ini menghadap langit. Ini disunnahkan, ya. Idza da'a bi tahsili syai'in, ketika doa kita ini terkait permohonan agar hasilnya sesuatu, tercapainya sesuatu yang kita inginkan. Wa dhahrihima, dan mengangkat telapak tangan yang luar di sini, ya, seperti ini, ya. Idza da'a, ketika kita berdoa, bi raf'ihi au adami husulihi, ya, wa min dzalik, ya, ketika kita berdoa, ya, untuk sesuatu itu agar diangkat oleh Allah, seperti wabah, penyakit COVID seperti itu, agar diangkat oleh Allah, atau tidak ada hasilnya sesuatu yang kita doakan itu, seperti bala, kita tidak menginginkan bala, tidak menginginkan musibah pada diri kita, maka kita disunahkan telapak tangan yang luar ini menghadap langit. Ya, inilah sedikit jawaban dari pertanyaan sahabat kita yang di FB, ya,
grup Basu Masail yang disampaikan pertanyaan ini oleh sahabat kita Abdul Razak. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سيدي